Halo saudara, Anda kembali berjumpa di Dialog Indonesia Bicara, kali ini bersama saya Oki Satrial. Saudara, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dan penerapan PSBB yang juga sudah berlaku di pekan kedua di Jakarta tentu memiliki dampak atau impact bagi sejumlah sektor termasuk juga ekonomi dan juga investasi. Lalu bagaimana Indonesia menghadapi hal ini? Apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia? Kita akan berbincang bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih atas waktunya dan kesempatan di tengah kesibukan ini. Ya, selamat pagi. Oke, ya. Baik, Pak Luhut, kita tahu bahwa pandemi ini masih berlangsung, bahkan di beberapa daerah masih mencapai puncaknya, begitu ya. PSBB juga sudah diberlakukan di Jakarta, bahkan daerah lain juga akan menyusul Jakarta penerapan PSBB-nya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apa dampak PSBB ini terhadap ekonomi? Karena kita tahu ekonomi masih ada yang berhenti atau beroperasi secara terbatas saat ini, begitu. Ya, memang dampaknya ya pasti berat lah. Ya. Kan kita dari ramalkan akan growth kita turun, ya tapi masih dianggap positif. Jadi misalnya IMF masih meramalkan kita tumbuh kok 0,5%, walaupun sebenarnya ya, angka itu bisa lebih dari itu, bisa ke 3%, 3,5% atau even 4%. Kalau tergantung berapa lama ini COVID terjadi. Satu, yang kedua berapa persen dana itu yang betul-betul sampai di bawah, yaitu tadi yang bantuan dari pemerintah untuk BLT, untuk PHK dan segala macam, PKH maksud saya, dan seterusnya, dana desa segala macam ini. Nah sekarang itu kita ingin betul-betul, atau Presiden ingin itu sampai semua di bawah, karena kalau itu sampai semua, kita harus paham juga bahwa 70% lebih ekonomi kita itu didorong oleh domestic consumption. Jadi itu saya kira akan membuat ekonomi kita lumayan bisa menahan diri. Jadi itu sebenarnya kekuatan kita gitu. Nah, tapi sisi lain kan pemerintah harus melihat bahwa COVID-19 ini bahaya. Jadi makanya kami fokus sekarang, Presiden itu hampir mungkin 70% waktu kita melihatin COVID ini, sehingga langkah-langkah yang dilakukan betul-betul mengarah sana. Tapi kan tidak mungkin 100% orang bilang harus semua COVID lah. Yang lain kan harus diurus juga. Betul, betul. Karena kalau nggak diurus yang lain juga, nanti kita selamat COVID, mati kelaparan nanti. Jadi harus dilihat bagaimana membuat balance-nya. Kita paham itu, bukan tidak paham. Jadi itu kita lakukan. Jadi saya pikir penanganan pemerintah sekarang dengan PSBB sudah, ya bisa saja besok lusa kapan Presiden mengumumkan tidak ada mudik. Bisa saja. Kapan mulai berlaku? Bisa saja kapan selama bulan Ramadan bisa minus 14 hari atau minus 21 hari. Tergantung kita hitung. Tapi PSBB sendiri pun sebenarnya sudah membatasi gerakan-gerakan orang, kecuali logistik. Seperti sebenarnya KRL Bogor Jakarta, tidak kita stop. Kenapa tidak? Kan banyak orang-orang yang dari Bogor itu yang bekerja misalnya di cleaning service atau di rumah sakit atau di bank atau di telepon. Ya kalau dia nggak datang, siapa yang ngurus itu? Betul. Jadi jangan pikir kalau kita orang hebat, orang merasa elit begitu bisa hidup tanpa yang lain. Semua tuh harus satu. Nggak bisa. Jadi, ini vital begitu ya Pak ya? Iya, jadi kita bilang enggak, jangan begitu pemahamannya. Tapi dia diatur, yaitu harus menuruti protokol kesehatan. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Dan sampai hari ini tadi saya dapat laporan pagi, makin baik. Jadi bangsa kita sendiri pun harus disiplin. Jadi kalau kita nggak disiplin juga, dibikin peraturan-peraturan juga, nanti ya repot. Termasuk disiplin jaga jarak. Dan Pak Luhut saat ini jaraknya lumayan jauh. Ya, sama. Biasanya kan lebih dekat nih. Lebih dekat, sekarang dibikin gini, ya itu. Kita harus disiplin soal itu. Baik. Pak Luhut tadi menarik mengenai growth ekonomi kita. Tadi disebutkan bahwa sebetulnya dibandingkan dengan negara kawasan lain, ekonomi kita masih bergerak positif. Walaupun ada revisi target ekonomi dari kementerian terkait begitu ya, ada growth ekonomi yang harus diturunkan. Apa faktor yang menyebabkan sehingga kemudian kita merevisi target ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita bisa mencapai target maksimal di tengah pandemi ini?
Ya satu efisiensi dilakukan dan transparansi kita, ya terus kemudian pengalokasian anggaran itu yang pas. Sekarang kan dengan Perpu ini sudah dibuka kan budget defisit kita tidak lagi 3%. Nah ini semua dunia melakukan itu, supaya jangan juga dipikirin Indonesia sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya oleh pemerintah itu universal. Berlaku di Amerika, berlaku di Jepang, berlaku di Singapura, berlaku di Inggris, berlaku di Jerman, di mana aja. Jadi tinggal hanya penyesuaian di sana-sini. Jadi sebenarnya apa yang diluar oleh pemerintah tidak juga hal yang aneh. Hanya ya kita lebih agresif sekarang ini melihat itu. Nah, kerjasama BI dengan pemerintah tanpa mengganggu independensi BI itu sekarang dilakukan. Karena apa? Ini tanggung jawab nasional. Jadi dengan kerja defisit dibuka tadi, tentu kita punya dana untuk tadi 405 triliun tadi untuk membantu macam-macam itu. Ada program COVID, ada program tadi program COVID termasuk tadi kasih insentif segala macam itu. BLT termasuk juga termasuk bagi itu. masyarakat. Jadi sehingga dana yang dihemat tadi di APBN itu sebagian ke sini. Misalnya kan kita traveling expenses pemerintah tuh saya juga baru tahu 43 triliun atau berapa. Oleh Bu Ani dipotong tuh setengah. 22 triliun nggak perlu balikin. Jadi sebenarnya kalau mau saya boleh bilang, kita jangan hanya lihat negatifnya saja COVID ini. COVID ini membawa satu reformasi yang hebat di pemerintah. Efisiensi, efektivitas. Oh, itu yang berubah dari pemerintah saat ini? Sekarang digitalize. Kalau orang bilang nanti ada korupsi, enggak mungkin terjadi. Bukan enggak mungkin lah. Sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Kenapa? Semua terbuka. Presiden merintahin. Seperti budget di kesehatan, 75 triliun. Nah itu semua dibuka listnya, sekarang akan diumumkan list harga, price list daripada barang-barang itu. Dan lebih hebat lagi, Presiden minta semua yang bisa dibeli dalam negeri, produksi dalam negeri, itu dalam negeri. Nah, jadi saya pikir ini ada satu hal yang berbeda dengan yang lalu. Nah, dulu ada pengamat-pengamat mengatakan, wah ini tempat bancaan nantinya, begitu. Nggak ada. Tadi juga saya sama Bu Ani, saya bilang, Bu Ani nanti bikin keputusan, kalau yang Vital aja semua Menkom. Tentu ada aja yang skeptis begitu ya Pak ya dengan ini. Ya jangan saya optimis dong. Baik. Percayalah Presiden ini orangnya lurus kok, masa kita main-main. Mungkin yang ngomentar itu berpikir seperti dirinya kali. Mungkin kurang begitu paham dengan flow yang terjadi di pemerintahan kita saat Berubah. ini. Jadi Bu Hoki, kamu kan anak muda. Jadi kita juga nggak mau dong membuat dosa kami ke kamu, enggak. Kami harus memberikan contoh pada Anda bahwa look, karena pembantu saya pun di kantor itu anak-anak muda. Lah, nggak mungkin saya bohongin mereka. Pasti dia tahu zaman sekarang, semua digitalize. Serba terbuka dan transparan. Ya, bagaimana mau anukannya? Nggak bisa kan? Mereka tahu harga. Misalnya ini itu kemarin rapid test. Mereka bilang Pak harganya itu $7,5 Sing. Tapi ini Pak sudah mulai ada yang ngusulin 10 atau $12 US. Berbeda lagi. Saya bilang oke, kamu bikin aja price listnya. Karena kami kemarin dapat sumbangan-sumbangan dari luar. Dari Korea juga yang terbaru ya? Ya, banyak tadi. Jadi kita koordinasi semua. Saya sebagai Menteri Perhubungan Interim berkoordinasi juga semua dengan task force, dengan Menteri Kesehatan, dan semua kita koordinasi. Saya kira koordinasi yang paling efektif yang saya lihat sekarang ini terjadi ini. Dan kami di antara menteri sekarang, karena hampir tiap hari, bukan hampir, mungkin 2 kali, 3 kali sehari, pasti ada video conference. Itu efektif Pak untuk Very efektif. Sangat efektif ya? Sangat efektif. Lah keputusan kok itu dibikin. Jadi video conference itu kita bikin jadi notulen rapat keputusan. Tapi nggak bakal berlanjut setelah COVID kan Pak ya? Ya kita kan lihat itu. Sudah Presiden juga bilang, kalau bisa gini kenapa kita bikin? Harus bertemu ya? Ya kenapa harus selalu bertemu ya? Bertemu tetap perlu, tapi kan ada hal-hal tidak perlu, rapat tidak tertunda gara-gara yang bersangkutan pergi kemana urusan apa. Baik, itu masalah efisiensi waktu di pemerintahan. Kita bicara mengenai efisiensi anggaran juga. Di saat tujuan kita sudah tercapai nanti, penyerapan anggaran sudah maksimal, efisiensi waktu dan lain-lain juga sudah tercapai, tentu target ekonomi kita balik lagi Pak dengan target itu. Ya tentu ini akan sekarang tercapai. kan yang budget defisit kita dibuka ini, kita Ibu Ani bilang nanti tahun 2000 depan, 2000 berapa nih, 2021, itu kalau sudah ini mulai turun lagi, dia udah mengarah ke bawah 3% lagi. Ya ngapain kita berlama-lama begitu? Orang bilang hutang kita tambah lah. Semua kan program ini dibayar lagi oleh proyek yang jalan ini. Jadi seperti misalnya ada proyek-proyek hilirisasi. Sekarang jalan. Tapi tetap
dengan comply terhadap protokol kesehatan. Harus itu. Seperti misalnya sekarang ada beberapa industri yang bikin baju APD. Ya. Kan kita import Betul. materialnya dari mana? Dari Korea Selatan dan dari Cina. Nah, kita proses di sini, kita penuhi kebutuhan kita, sisanya kita ekspor. Itu juga kegiatan ekonomi ya Pak ya? Ya, iya, tapi di industrinya dia harus diperiksa, Ya. pakai tadi ini, jaga jarak dan sebagainya. Karena sekarang teknologinya udah teknologi yang canggih, ya nggak perlu banyak orang. Betul. Nah, terus sekarang bikin emas. Itu saya kira ada perusahaan juga, dia datang akhir bulan ini atau awal bulan depan, dia bisa produksi 1,5 juta per hari, kalau nggak keliru. Oke, jadi mungkin penting dipahami oleh masyarakat bahwa balancing itu perlu. COVID kita hadapi, tentu sektor lain kita perhatikan juga, gitu. Ya itu yang ada beberapa pengamat yang tahu bikin, ini kok pemerintah tidak perhatian kepada COVID, ya kita perhatiin COVID. Tapi lah ini kan harus diukur. Sekarang misalnya seperti nelayan. Iya. Nah, kemarin Pak Menteri KKP laporan, di sini kita kan, sekarang produksinya meningkat, harganya drop. Nah gimana ini? Kita perbaiki cold storage. Ya. Kemudian kita buka segera ekspor supaya jangan numpuk barang ini. Ya. Ya itu sekarang kita kerjain. Tadi baru saya bicara Bu Ani, Bu Ani jangan dong. Jangan terlalu banyak dipotong di KKP untuk proyek-proyek seperti ini. Betul. Karena saya sudah setuju Pak Luhut katanya. Enggak, jadi melalui aja. Setuju, bicara sama Pak Edi, Menteri KKP. Kenapa? Tadi nelayan itu supaya juga bisa bekerja, tapi tetap ngecek tadi termometer, ada protokol yang mesti diikuti ya, dan seterusnya itu. Periksa badan harus tidak jangan sakit kayak gitu-gitu. Baik, Pak Luhut, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol enak kita hari ini tentang bagaimana ekonomi kita menghadapi COVID-19 ini di tahun ini mungkin akan cukup berat bagi kita, begitu Pak. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kisah anak band yang mencari jati diri. Kita bikin band nih. Kita perlu satu orang lagi. Dibumbui cerita cinta hingga konflik keluarga. Dan yang Rahmat tidak pernah menerima saya. Karena kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Puncak popularitas menyudutkan mereka pada terpaan gosip dan tudingan masyarakat. Garasi, Rabu 22 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita menjalankan ibadah puasa dengan hati yang damai, bersih, serta saling menghormati di antara kita. Meskipun Indonesia dan banyak negara lain di dunia tengah berusaha mengatasi pandemi corona, saya menghimbau agar masyarakat tetap menjaga stamina dan daya tahan tubuh
saat berpuasa. Kita perlu terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, serta tetap menjaga kewaspadaan dengan tidak bepergian dan menghindari keramaian agar dapat mengurangi potensi penyebaran virus. Marilah kita juga menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk saling tolong-menolong, membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah. Semoga di bulan yang suci ini kita dapat meningkatkan amal ibadah serta rasa persaudaraan dan persatuan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita, ibadah yang kita lakukan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Masih bersama saya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tentu masyarakat perlu memahami hal ini secara komprehensif. Artinya tidak hanya memahami bagaimana pemerintah menghadapi COVID saja, tapi tadi kita sudah bahas juga bagaimana sektor lain juga turut diperhatikan. Nah, tadi juga Pak Luhut menyampaikan ada insentif yang diberikan kepada masyarakat, mungkin berupa BLT atau hal-hal lainnya. Bagaimana kita memastikan penyerapan ini bisa maksimal di tengah masyarakat, Pak? Ya, kalau dulu mungkin serahin aja pada menterinya, terus menterinya bagi-bagi ya. Sekarang enggak begitu. Ya. Presiden cek lagi ke bawah. Beliau punya tools untuk meriksa ke bawah. Dan ngecek jumlah barangnya, cek juga harganya, dan pastikan tiba kepada orang yang pas menerimanya. Karena angkanya di sini gede banget kan. Ini ada 110 triliun dana jaring pengaman sosial. Itu kan angka besar. Dan angka itu pun bisa bertambah kalau sejalan dengan COVID ini. Nah, tapi kalau COVID ini bisa, kita berharap bisa makin tenang nanti akhir bulan depan, ya mungkin ya Juli kita sudah lebih bagus. Tapi itu kan tergantung kita semua. Kalau kita nggak disiplin, seperti Cipulir kemarin saya lihat masih orang kumpul-kumpul begitu, ya gimana itu? Kita menggali kuburan kita sendiri. Betul. Jadi semua harus sepakat kita sama-sama disiplin. Dan juga yang kalau saya boleh juga bilang pengamat juga ikut disiplin juga lah. Betul. Jadi jangan memberikan berita-berita yang tidak benar membuat orang jadi tidak percaya. Semua saya pikir sepanjang yang bisa dibikin manusia, sekarang ini saya pikir kita lakukan. Baik, ada hal-hal yang dimunculkan yang membuat kita harus optimis begitu ya, bukan pesimis dalam menghadapi COVID-19 ini. Termasuk juga pemberitaan di media saat ini tentu banyak yang mengungkapkan skeptisisme terhadap pemerintah. Tadi saya sebutkan bagaimana pemerintah dinilai tidak tanggap mengenai COVID, sementara hal lain perlu diurus juga. Oke, Pak Luhut, dana jaringan sosial tadi disebutkan ada ratusan triliun rupiah. Ya, 110 triliun. 110 triliun rupiah gitu ya. Sudah ada pos-posnya Pak untuk di mana saja? Macam-macam ini udah pos-posnya ini udah dibagi-bagi mereka ini semua. Jadi ada untuk juga pengurangan PPh 21 dan 150 triliun juga dana pemulihan ekonomi terutama untuk UMKM. Jadi Presiden sadar betul bahwa usaha kecil menengah kecil itu perlu dibantu, tidak hanya yang besar, justru yang ini dibantu. Makanya seperti tadi nelayan, petani, itu juga tadi Presiden bilang jangan sampai dikorbankan. Dan itu saya kira jalan, Gojek, ojol, semua yang bisa pemerintah cover itu dibantu. Karena ini betul-betul masalah dunia. Dan kebetulan fundamental ekonomi kita bagus, cuma 3 kan di negara di Asia ini yang masih bisa growth tahun ini, yaitu ada Cina, India, Indonesia. Hanya 3. Baik.
Itu faktornya apa Indonesia? Apakah 70% Ya domestic tadi bisa consumption salah atau satu seperti apa? tadi itu 70% lebih kita itu masih domestic consumption, dan juga memang selama ini kita lebih transparan, korupsi di kita makin sedikit, efisiensi kerja makin bagus, Oke. karena kita juga mungkin sudah makin banyak yang digitalize. Ya banyak faktor menurut saya juga tadi itu. Iya. Mungkin saya ingin elaborasi lagi. Domestic consumption artinya kita ketergantungan terhadap dunia luar minim sekali, Pak, begitu? Ya masih memang betul. Iya. Bagus nggak bagus itu Iya, sih. aha. Tapi ya kita coba itu sekarang ya kalau bisa emang kita, tapi kan nggak ada dunia ini juga yang Tidak membutuhkan satu sama lain ya? terintegrasi sekarang ini enggak. Jadi makanya seperti kita bikin industri hilirisasi, ya integrated industry Ya. di Indonesia Timur. Itu punya dampak luas, Ya. kontribusi pada ekspor kita tinggi. Tapi kita juga ada impor juga material. Tidak mungkin semua juga bahwa satu negara itu bisa hidup sendiri, tidak bisa. Oke. Harus saling terkait. Tadi contoh tadi baju APD. APD. Tadi. Materialnya kita impor. dari Betul. Contoh lagi chloroquine. Ternyata kita impor juga materialnya dari India. Jenis obat-obatan raw ya? materialnya. Iya. Baru kita produksi di sini. Jadi itu sebenarnya yang mesti disadarin oleh banyak teman-teman ini. Ya. Tidak sesederhana yang dipikir bahwa Indonesia harus mandiri. Ya mandiri, tapi juga ada hal-hal yang kita harus impor, dan orang juga impor dari kita. Betul. Itu Atau kita sebetulnya ekspor. alami saja berjalan seperti itu. Ya, tapi yang harus kita jaga, jangan sampai kita didikte. Betul. Itu yang paling penting. Jadi kamu nanti generasi kamu harus sadar betul, jangan sampai Indonesia didikte. Misalnya kita tidak mau ada bisnis dengan dengan orang BRI itu bikin G2G, tidak mau kita. Kita mau B2B aja. Kenapa B2B ya? Supaya bisnis itu bisnis saja. Government itu jadi umbrella aja. Sudah ada Iya, ininya jadi ya, jangan bidang-bidangnya pemerintah ya. tuh dikait-kaitkan sih. Pemerintah tuh hanya memberi fasilitasi supaya kalian berbisnis dengan baik. Takutnya bisnis dipolitisasi ntar begitu ya, Pak? Ya bukan hanya dipolitisasi, kita bisa nanti dicekek kita nggak Baik. mau itu. Baik, Pak Luhut, PSBB di Jakarta sudah masuk pekan kedua, bahkan di sejumlah daerah lain juga akan berlangsung begitu ya. Di pekan ini akan diberlakukan di sejumlah provinsi. Apa dampak yang paling real, Pak, bagi sektor ekonomi? Karena kita tahu PSBB ini sangat dekat pasti dengan banyak lah ya. masyarakat. Jadi pasti banyak lah. Jadi makanya dia ekonomi rakyat itu jangan terlalu ketat banget, tapi mereka juga harus ketat. Jadi gimana ya bilang, ya ini seni juga ya. Ya kita seperti di Amerika malah demo sekarang. Betul. Karena lockdown. Bahkan di Jadi setiap Brazil negara juga. itu ya harus mencari ya strategi sendiri-sendiri. Tidak bisa, ya kita belajar sini, belajar sana. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia lockdown, ya menurut saya nggak pas. Iya. Jadi ya mungkin yang bersangkutan ya tidak melihat dari dalam, hanya lihat dari satu angle aja. Sekarang kita lihat. Karena lockdown tidak bisa digeneralisir ya, Pak, bagi Nggak semua bisa. negara. Jadi mungkin lockdown Indonesia seperti PSBB sekarang. Betul. Mungkin itu. Dan sudah berjalan baik belum? Ya belum, menurut saya karena disiplin. Iya. Jadi misalnya kantor di DKI masih aja buka, saya telepon Pak Anies, Pak Anies, tolonglah kantor-kantor yang tidak urusan logistik tadi itu ya diingatkan. Nah, beliau bilang, oke Pak Luhut, nanti saya akan patroli, saya akan penalti 100 juta nanti yang masih buka. Jadi semua harus kerjasama. Dan koordinasi ini yang perlu diketahui masyarakat ya, bagaimana Iya, pemerintah jadi daerah, kadang-kadang orang bilang pusat. masyarakat saya dengan Pak Anies nggak pernah. Ya beda sih, beda kan boleh. Iya. Tapi kan bukan beda berantem. Ya beda dalam pemandang. Tapi kalau kita sudah sepakat akhirnya Pak Anies setuju itu. Ya, beliau tanya, Pak Luhut KRL ditutup. Saya bilang jangan dulu deh. Saya lihat dulu deh nanti lah. Tapi setelah kita lihat, kita exercise siapa yang penumpang, akhirnya kita pun jangan dulu deh. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi semua kita lakukan secara terintegrasi. Dan pertimbangannya matang sekali, Pak, dalam Menurut saya setiap sangat keputusan. Sangat matang. Baik. Perusahaan-perusahaan di Jakarta tadi disebutkan masih banyak yang mempekerjakan karyawannya. Tadi Pak Luhut juga sudah mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur Anies Baswedan untuk bisa memberikan sosialisasi bagi perusahaan untuk bisa meminimalisir jumlah Ya karyawan. memang harus diberitahu ya. Iya. Memang ya gimana ya. Ya masalah disiplin ini betul-betul super penting lah. Tapi contoh nggak usah Cipulir kemarin tuh. Yang itu yang langsung kelihatan mata. Bahkan tanpa masker ya, Pak? Tanpa masker lagi. Jadi gimana? Dia nggak tahu bahwa dia itu bisa mencederai keluarganya, tidak hanya dirinya loh. Keluarganya atau orang lain. Ya. Jadi saya pikir kita harus betul-betul
disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi sebetulnya PSBB ini bukan penghambat sebetulnya Pak untuk bisa keberlangsungan sektor ekonomi baik mikro maupun makro kita. Ya kalau dibilang nggak penghambat ya penghambat juga. Kita harus jujur lihat itu. Tapi masih ada bisa bergerak. Ya logistik masih bisa bergerak. Tapi ya memang ya tidak selincah sebelumnya lah. Ya. Makanya kalau cepat tadi COVID-nya selesai, ya makin cepat tadi kita buka. Makanya sekarang orang kritik saya kemarin misalnya, kok sekarang udah bicara investasi, padahal masih COVID. Bukan begitu. COVID ini kan kita bisa ramalin. Betul. Dengan ya berapa persen apa. Ada estimasi waktu yang perlu jadi kalau kita iniin. Katakan dia tadi seperti saya bilang selesai nanti Juli, Agustus. Lah kita kan harus siap-siap setelah selesai. Jangan sampai setelah COVID kita kolaps. Iya dong. Nah makanya kita buatlah perencanaan. Apa yang paling cepat untuk rebound? Pariwisata. Kita buatlah tadi perencanaan pariwisata. Semua. Ya mana yang paling cepat? Bali. Nah, jadi kalau ada yang bilang kok Menko Maritim sudah bicara, ya memang saya harus lihat ke depan, satu langkah ke depan. Bahkan Presiden pun juga bicara jangka panjang saat itu, bahkan sampai ingin mengalihkan libur Lebaran ke akhir tahun. Di saat COVID selesai, Presiden ingin semua objek wisata digratiskan. Itu justru yang tindakan visioner juga dari Pak Presiden begitu. Oh iya, Presiden perintahin. Sekarang kita bikin libur panjang itu nanti ya insya Allah itu Oktober dan Desember. Nah tujuannya apa? Narik wisata yang banyak. Kan orang udah capek nih. Di rumah terus ya Pak? Di Cina lah, di Korea lah, di Jepang lah, di Singapura lah, di mana aja lah. Ya. Itu ratusan juta. Ya masa kita nggak siap-siap? Betul. Nah jadi makanya, karena apa 12,7 juta loh industri pariwisata itu. Jadi segera langsung bisa hidup. Lah kalau nggak dari sekarang dipersiapin, masa nanti selesai dulu baru disiapin? Ya itu namanya bukan perencanaan yang baik dong. Iya. Pak Luhut, setelah beberapa bulan COVID ini di Indonesia, berapa persen sih Pak penurunan atau dampaknya bagi investasi kita dalam kajian yang sudah dilakukan? Kalau hoki ya, investasi itu lucu ya. Saya juga kadang-kadang orang bilang orang pikir apa yang ngarang. Nggak turun itu. Terreschedule ya, Karena kan orang nggak bisa datang. Betul. Nah, itu yes. Tapi orang yang menarik investasinya tidak. Tidak ada ya Pak? Malah ini nanti jam 5.30 sore, saya video call dengan Andrew Forrest dari Australia, orang terkaya Australia. Dia sudah berapa kali kemari. Dia mau meneruskan pembangunan hydropower di Kalimantan Utara dan Papua. Nah, kemarin saya tanya, dia pengen partner juga dengan Indonesia. Nah itu masih tetap itu. Saya bicara 3 hari yang lalu dengan Suhail, Menteri Energi dari United Emirates Arab. Ya. Dia memberitahu saya bahwa Crown Prince memberi $5 juta untuk bantuan peralatan COVID-19. Nah, terus dia juga nanya bagaimana struktur sovereign wealth fund. Kita terusin. Yang ngomong dia loh, jangan salah. Betul. Dan saya kan sambut, saya bilang, oh ya, kita nggak keluar uang kok untuk infrastruktur dan segala macam. Tadi malam, saya ditelepon sama Adam Boiler, itu CEO-nya IDFC, International Finance Development Corporation. Ngomong yang sama. Jadi, kalau dibilang turun nggak, nah angka yang ditargetkan itu tadinya 812 atau 20 triliun, ya mungkin angka itu terkoreksi, ya pasti terkoreksi lah 700, tapi amount itu tetap akan ada dan bertambah. Mungkin tahunnya aja agak bergeser. Ya. Jadi saya senang melihat itu dan Presiden sampai tanya saya berapa kali. Saya bilang saya nggak tahu Pak sampai hari ini. Kan kemarin tadi Pak Bahlil lapor malah kuartal pertama tumbuh 8%. Kita akan lanjutkan bagaimana kemudian kebijakan pemerintah baik dari segi fiskal atau moneter untuk bisa menjamin ekonomi kita tetap tumbuh di tengah wabah COVID-19. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu.
PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh menghiasi indahnya bulan penuh berkah. Senandung merdu lagu-lagu qasidah yang dibawakan para peserta hasil audisi se-Jabodetabek, Bandung, Garut, dan Sukabumi, kami hadirkan untuk menghibur Anda. Siapa 4 juara terbaik di akhir kompetisi? Aman semua ini, grup ya. Emang bener loh bunda-bunda ini ya. Qasidah Fest hadir setiap hari selama Ramadan, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Kisah anak band yang mencari jati diri. Kita bikin band nih. Kita perlu satu orang lagi. Dibumbui cerita cinta hingga konflik keluarga. Dan yang Rahmat tidak pernah menerima saya. Karena kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Puncak popularitas menyudutkan mereka pada terpaan gosip dan tudingan masyarakat. Garasi, Rabu 22 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita masih bicara masalah ekonomi. Saat ini ada insentif bagi daerah yang diberikan pusat untuk bisa menangani situasi di daerah, baik COVID-19 ataupun sektor lainnya. Bagaimana dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah untuk bisa memaksimalkan daerah ini bisa mengakselerasi belanja yang sudah diberikan pada kuartal 1 terutama di 2020 agar bisa tepat sasaran, Pak? Ya tadi saya bilang pemerintah kan anggaran belanja itu sekarang majority ke pemerintah daerah kan, naik kan. Nah pemerintah minta jangan duit itu disimpan di bank. Iya. Itu kalau tidak keliru hampir lebih 100 triliun itu di bank. Jadi itu kalau diturunkan semua, itu juga akan meng-create apa namanya ekonomi. Tapi kan sekarang nih, karena tadi COVID ini kan semua agak terhenti. Tapi perencanaan itu tetap semua dibuat. Baik. Sehingga nanti kalau pada waktunya dia lewat,
seperti saya katakan entah Juli, entah Agustus, itu bisa segera masuk lagi. Satu. Yang kedua, bantuan-bantuan kepada masyarakat yang menengah bawah ini itu dipastikan harus sampai di bawah. Misalnya tadi dari PKH, kemudian BLT, kemudian dana desa, kemudian apa lagi? Itu harus betul-betul dipastikan oleh para pimpinan daerah, apa itu bupati, wali kota, gubernur, semua itu turun ke bawah. Nah, kalau itu turun saya kira akan punya punya dampak yang kuat untuk mengurangi jatuhnya ekonomi kita. Baik, Pak Luhut, kita boleh bicara sedikit mengenai transportasi ya, Ya. karena saat ini sudah memasuki Ramadan, tradisi mudik tentu tidak terelakkan begitu. Bahkan saat ini juga sudah banyak yang curi star nih Pak, ingin pulang kampung lebih duluan gitu Ya, ya. emang, Pak, ya. menghadapi mudik kita seperti apa sih Pak Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya sih kita sudah antisipasi. Jadi Ya. survei dan 2-3 kali ini kita buat. Nah, memang sudah makin banyak yang bilang tidak mau mudik. Ya. Karena menyadari bahayanya mudik. Nah, tapi kan sudah ada juga yang terlanjur pergi mudik tuh. Nah, di sana, di daerah, kita ada koordinasi seperti dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan, saya bicara mengenai transportasi ya, dengan Gubernur Jateng, Pak Ganjar, Pak Sultan juga, Ibu Kofifa juga. Nah, yang hebatnya di daerah-daerah itu sekarang sudah punya pengamanan sendiri. Bahkan di tingkat desa ya Pak ya? Desa, jadi mereka bikin karantina desa, karantina keluarga. Karena mereka tidak mau tertular dan himbauan, kalian jangan mudik ya, gitu. Ya, kami tidak mau terima kalian seperti itu. Jadi ya kalau ini terus bisa digaungkan dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, saya kira akan banyak manfaatnya. Dan saya lihat Bapak Gubernur, ya, Ibu Gubernur yang di Jawa ini maupun di Lampung dan daerah lain, saya kira sangat aktif bekerja gitu mengenai mengatasi ini. Tapi saat ini sudah terlihat pergerakan belum Pak dari kota ke desa, kaum urban ini sudah mulai pulang gitu? Sekarang sih belum ya. Belum. Karena, ya, sudah ada yang jalan sebelumnya, cukup banyak itu, ada mungkin dekat 1 juta orang kali ya, tapi itu sudah berapa waktu yang lalu. Kalau sekarang kelihatannya hampir nggak ada itu, nggak banyak. Nggak banyak ya? Karena kalau dia pergi dia nggak dapat bantuan sosial di sini. Betul. Jadi ya dia nggak punya pilihan. Dan harus menghadapi isolasi 2 pekan, Ya, dan tidak 2 bersama keluarga minggu juga. dia di karantina kan nggak nyaman juga. Betul. Nanti 2 minggu lagi pulang karantina sini ya. Baik, setiap tahun ada puluhan juta bahkan 20 juta orang yang melakukan pergerakan di Indonesia dalam hal mudik begitu ya Pak. Betul Ada sekali. perkiraan atau estimasi akan berkurang berapa sih Pak tahun ini? Saya kira sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Saya sih yakin banget itu sangat banyak. Baik, begitu kemudian transportasi umum saat ini dibatasi, baik itu kereta, MRT dan Transjakarta maupun kendaraan umum lainnya juga menerapkan physical distancing, masyarakat beralih ke kendaraan pribadi gitu ya? Nggak boleh. Saat ini Kendaraan banyak pribadi nanti kita bikin kan cuma 3 misalnya. untuk mobil ya? Mobil kan sudah ada aturannya PSBB itu. Ya. PSBB. Ya. Udah ada sekarang. Jadi memang tujuan kita kan menyelamatkan dia. Betul. Nah kalau dia nggak mau, ya nanti korban sendiri. Nanti jangan salahin pemerintah. Tapi dari Kementerian Perhubungan juga tetap akan melakukan persiapan tentu Pak untuk bisa menghadapi ini. Sudah, jadi bagaimanapun. tadi malam kemarin sore kami rapat terakhir semua Direktur Jenderal Eselon 1 hadir dan juga Korlantas ya untuk menganukan ini, sinergikan semua. Ya mudah-mudahan lah semua insya Allah itu bisa kita lakukan dengan baik. Baik, pengurangan jumlah penumpang atau sektor transportasi ini tidak hanya di jalur darat, tapi juga jalur udara dan laut. Semua. Pesawat pun saat ini jauh menurun jumlah trafiknya begitu ya Pak ya. Kemudian apakah ini juga akan berlanjut nanti dampaknya seperti apa untuk jangka panjangnya gitu? Ya, kalau kita nanti sudah COVID selesai, saya pikir kita harapkan pariwisata itu yang bikin cepat rebound ya menurut saya. Yang lain tentu akan ikut ya. Dan tergantung kita juga bagaimana sekarang nyiapkan ini semua. Jadi kita nggak boleh lengah aja seperti orang bilang, wah kalau fokus. Lah kamu kan udah urus siapkan ini. Betul. Ini selesai itu gimana sih? Ini kayak strategi perang aja, ada serangan pokok kamu, ada serangan pembantu. Ada plan B ya Pak? Ya, jadi ada nama serangan pokok, ada serangan pembantu. Jadi kalau serangan pembantu nggak disiapkan,
ya gimana ini bisa sukses? Gitu. Betul, betul. Jangan ada keteteran begitu Pak, Ya, sektor jangan lain. ada keteteran, betul. Baik, Pak, mengenai mudik lagi-lagi ya, banyak masyarakat yang belum paham sebetulnya apa esensinya pemerintah melarang mudik sehingga kemudian Darah ini mudik itu kan tidak saya dilakukan. tinggal 1,5 tahun di Arab ya, di Iya. mana di Mesir, Ismailia, Port Said, Port Fuad. Itu sebenarnya di sana kan budayanya itu nggak ada, tapi budaya di kita ini budaya yang sudah gimana ya, sudah bagian hidupnya. Jadi ketemu keluarga itu kan hal yang ya dirindukan oleh semua. Kita paham betul itu. Betul. Tapi kan masalah sekarang karena Jakarta ini tempat pusat sekarang infected corona COVID-19 ini. Iya. Ya kita nggak tahu berapa banyak yang kena kan. Kita sekarang angkanya tahu, tapi kan bisa aja angka itu lebih dari situ. Dan banyak juga kasus yang kemudian tertular dari orang yang dari Jakarta begitu Pak. Yang itu yang kejadian. Pak Ridwan Kamil bilang sama saya, yang datang tracingnya dia yang membuat tadi kena di Bandung di mana itu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Begitu juga di beberapa tempat lain dari Jakarta. Jadi kalau mereka ini nanti pergi ke daerah, nularin daerah lagi gimana? Ya sekarang ya sudah ada yang terjadi, tapi kan jangan ditambah lagi. Jadi kita tutuplah ini dulu sementara. Gitu. Ke depan akan ada regulasi seperti apa sih Pak dari pemerintah atau mungkin dari Presiden mengenai mudik ini? Nggak semua presiden, kita aja lah, tapi nanti laporin gitu. Jangan semua ke presiden, kasihan presidennya. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak menganjurkan. Dan tapi pada titik nanti bisa aja presiden bilang jangan mudik, bisa saja. Sangat bisa, bukan bisa saja, sangat bisa. Tinggal cari waktu yang pas. Bisa saja hari ini, bisa saja besok, bisa saja lusa. Kenapa? Pertama, tadi bantuan sosial itu sudah jalan. Ya. Itu yang kedua, ingin mempercepat tadi mengurangi tadi penularan. Sehingga mempercepat proses kita bisa recovery. Jadi faktor-faktor ini saya kira sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan itu. Baik, Pak Luhut, kita kembali bicara mengenai ekonomi. Ada beberapa anggapan bahwa COVID ini merupakan awal dari resesi ekonomi, begitu ya. Bahkan ada yang membandingkan dengan resesi yang pernah kita alami juga di tahun 98 dan 2007 dan sebagainya. Anda memandangnya seperti apa, Pak? Enggak lah, beda dengan 2098. 98 kan kita banyak korupsi. Betul. Nah, sekarang nggak ada korupsi, ini global ya keadaan ini. Jadi ya mau diapakan gitu ya. Tapi yang penting kita bisa mensikapi seperti sekarang. Ya. Semua lini itu diperhatikan. Dan semua dilakukan terintegrasi. Semua dilakukan itu dengan seefisien mungkin dan efektif mungkin. Dan saya sangat yakin bahwa ya tidak mendahului ya, bahwa kita akan bisa mengurangi dampak daripada global ekonomi. Kita tidak akan sampai pada krisis menurut saya. Baik, saat ini untuk bisa meningkatkan jumlah kasus yang kemudian terungkap, tentu ada tes-tes yang terus dilakukan pemerintah. Ya, sekarang ada ini bantuan-bantuan juga. tes PCR-nya sudah ada dari 23 tempat. Terus kemudian reagennya saya dengar dalam 2 minggu ini sudah bisa sampai 300.000. Kemudian mulai minggu ini kita harapkan mungkin tes per hari itu udah mulai meningkat dari 1.000, 2.000, 5.000 sampai mungkin 10.000 per hari dalam 2 minggu ke depan. Ya. Kalau itu sudah, saya kira kita sudah dapat gambaran. Jadi dengan begitu modeling yang dibuat sudah bisa meramalkan lebih tepat, lebih akurat lagi kapan kira-kira sih kita ini bisa mulai menurun gitu. Baik. Tapi kalaupun menurun, kita harus disiplin juga karena tidak mungkin juga lagi dia kembali ada second wave kan. Betul. Gelombang kedua itu dialami orang lain juga. Nah, kita belajar dari itu, ya kita juga antisipasi hal itu. Mungkin COVID ini juga sebagai pengingat bagi kita, Pak. Artinya setelah ini berakhir, masyarakat akan lebih aware lagi dengan kesehatan, tidak sembarangan bertemu orang dan sebagainya. Ini hal baik juga begitu ya, Pak ya? Ini hoki lagi nih. Ada lagi yang segi baiknya. Sekarang kita tahu kebersihan. Betul. Itu betul-betul pengaruh pada COVID ini juga. Betul. Nah, jadi kita ayo bersih-bersih, cuci tangan. Baik. Jaga jarak juga, Pak. Jaga jarak. Ya, jangan salaman-salaman atau makan tangan udah dicuci kayak seperti itu. Baik. Sampah kita harus proses karena sampah itu bisa sumber juga dari
mungkin virus-virus. Saya nggak tahu ya dari sekian. Tapi kebersihan diri dan lingkungan ya Pak? Ya. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Luhut. Kami akan kembali dan kita akan melihat bagaimana sisi lain dari seorang Menko Maritim dan Investasi menjalani kehidupan selama COVID yang saya rasa tidak berhenti bekerja bagi rakyat. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Lima hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa semua mitra kita juga bisa memberikan sumbangsi yang maksimal untuk perang melawan COVID. Baik dari Kominfo, TNI memang sudah dilibatkan, Kominfo untuk mengurusi bandwidth karena banyak yang work from home. Tentu juga lembaga penyiaran publik kita harapkan untuk memberikan siaran-siaran yang bermanfaat, mendidik, mengedukasi. Kita harap masyarakat tetap semangat. Musibah pasti ada jalan keluarnya dan kalau kita bersatu kita bisa sama-sama melawan ini dengan cepat. Ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Tetap berada di rumah sebisanya. Jika memang masih harus kerja, pakai masker. Dan yang paling utama tetap jaga hati yang positif supaya kita bisa memerangi penyakit ini bersama-sama. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Pak Luhut, jika kita melihat pemberitaan secara global saat ini di Indonesia pun banyak yang informasi tidak berimbang. Saya rasa begitu ya Pak. Banyak yang kemudian pihak-pihak yang gampang sekali menyudutkan pihak lain, menilai kinerja orang hanya dari satu sudut pandang begitu, kemudian tidak bisa melihat sisi lain sehingga menyimpulkan sesuatu terlalu prematur. Kita ingin tahu sebetulnya, Pak Luhut kan dari awal COVID ini saya rasa tidak berhenti bekerja ya, koordinasi dilakukan secara daring, bahkan saat ini Ratas juga sudah menunggu Pak, begitu. Kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini dalam menjaga Indonesia tidak hanya COVID, tapi sektor lain juga turut berjalan. Sebenarnya ada nggak baiknya juga COVID ini, video conference ini. Karena Sabtu Minggu pun kita ada video conference juga jadinya. Ya, tapi ya ilmu saya baik. Jadi buat hoki yang muda, ini saya pikir nanti generasi kamu akan melihat Indonesia ini lebih efisien, lebih efektif lagi ke depan. Nah, kamu juga harus belajar sama teman-temanmu yang muda-muda, kalian harus bekerja dengan hati. Jangan terlalu gampang mengkritik. Dan kalau sebelum kau nyampaikan sesuatu, lihat dululah, tenang. Cover both side ya. Iya, jadi itu akan mendewasakan bangsa ini. Karena mengkritik itu mudah. Tapi kalau Anda posisikan dirimu pada tempat yang mau kau kritik, sebelum kau mengkritik,
itu kamu akan lihat angle-angle lain yang mungkin kamu tidak tahu. Jadi tidak gampang mengkritik. Karena masalah itu kompleks. Jadi kalau kita terus langsung putusin begini, ya bisa saja punya dampak yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu, Presiden saya lihat, itu betul-betul mendengarkan pendapat para pembantunya. Jadi mendengarkan pendapat, telepon. Saya kira mungkin Presiden Republik Indonesia yang paling banyak bertelepon kepada menterinya Presiden Jokowi ini. Di samping bicara video call. Yeah. Presiden apalagi dalam keadaan sekarang ini seperti betul kalau seperti di militer itu, beliau ini seperti bikin posko gitu. Jadi ngecek satu persatu. Jalan nggak ini operasinya nih. Yeah. Bagaimana gerakan kanan, gimana gerakan dari kiri, gimana tengah, sektor tengah, gimana bantuan tembakan, gimana jalur logistik, bagaimana korban. Persis seperti itu. Mungkin beliau sendiri tidak sadar ya. Tapi saya sebagai seorang tentara, saya lihat, wah beliau ini udah mimpin seperti itu. Dan itu saya pikir pembelajaran bagus. Betul. Buat hoki dengan sepantaran umurmu dan staf-staf saya yang muda di kantor. Bagaimana seorang pemimpin itu harus memberikan ketauladanan. Nah, kalau kamu jadi pemimpin, dari dini kamu harus membersihkan dirimu. Karena jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Betul. Tidak akan bisa hilang. Baik. Jadi itu aja saya titip sebenarnya kalau mau lihat Indonesia ini. Itu pesan buat saya tuh Pak ya? Buat semua. Bukan buat hoki aja. Hoki ini representasi segenerasimu. Jadi banyak segenerasimu yang nonton. Saya mau TVR ini bisa menjadi satu media yang mendidik bangsa ini untuk bekerja dengan hati. Sebelum berkomentar, posisikan dirimu pada orang yang mau kritik itu. Baik. Supaya kamu tahu persis apa yang terjadi. Dengarkan dengan baik. Baik. Pak Luhut, terima kasih banyak waktunya pagi ini. Hari ini sudah berbincang bersama kami. Kita berharap para menteri tetap sehat menghadapi ini semua. Kita bersama-sama menghadapi COVID-19 sehingga kita nanti sampai pada kondisi di mana kita benar-benar terbebas dari COVID ini dan terbangun sebuah budaya baru, Pak. Budaya menjaga kebersihan, budaya koordinasi yang baik juga. Mudah-mudahan Sabtu Minggu bisa libur lagi, Pak ya. Ya, efisiensi harus ada. Efektivitas, tidak efektif juga nggak ada guna. Ya kurang lah, jadi harus betul-betul sejalan itu. Dan saya titip pada yang senior-senior, intelektual kita, ayo kita bangun Indonesia dengan gotong royong, persatuan kesatuan. Kita tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan demikian Dialog Indonesia Bicara untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, sampai jumpa.